yaitu pada waktu tasahud. Makanya begini, orang yang melakukan sholat yang secara rutin, secara istiqomah ini apabila tanpa sadar mungkin dia itu melakukan perbuatan yang sebenarnya itu kalau dilihat ini bisa menyebabkan kekufuran, dengan orang tersebut itu melakukan sholat, otomatis tersebut akan menjadi Islam kembali. Karena pada waktu tasyahud ini ada ucapan, ada ungkapan, ada bacaan, yaitu bacaan yang kemudian makna kalimat tasyahud itu karena ada asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ataupun nama lainnya itu adalah bacaan tahiyat. Disebut tahiyat itu karena at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah, disebut tasyahud karena asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ini Islam itu yang pertama, bahwa keberadaan orang itu bisa dihukumi Islam kalau dia itu meyakini, ya, menitikadkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah Tuhan yang wajib disembah. Tiada Tuhan selain Allah. Wa tuqimus shalah. Yang kedua, Islam itu artinya orang yang mau mendirikan sholat. Bahasanya itu menggunakan iqomah, mendirikan, ya, bukan melaksanakan. Makanya begini, kenapa sholat ini kalau di dalam masalah syariat-syariat yang lain itu mempunyai peranan yang sangat vital. Bahkan kita tahu kelak pada saat waktu di hari kiamat, ibadah yang akan pertama kali masuk hitungan hisab ini adalah sholat, ya. Sampai-sampai kalau sampai kemudian sholatnya itu statusnya ataupun dianggap dinilai tidak baik, itu akan mempengaruhi ketidakbaikan ibadah yang lain. Itu sholat seperti itu. Ini. Lah, di dalam hal ini, setelah kita berikrar kalimat syahadat, maka orang itu bisa dikategorikan sebagai muslim ini kalau dia kemudian menjalankan daripada ibadah yang disebut sholat. Nah, sehingga sholat ini kalau bisa kemudian kita lihat dari asbabul wurudnya, sampai-sampai istimewanya Kanjeng Nabi menerima wahyu. Biasanya kalau ibadah-ibadah yang lain itu langsung menggunakan perantara malaikat Jibril, ya kan? Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain itu kan ketika Rasulullah mendapatkan mandat, mendapatkan amanat sebuah syariat itu melalui malaikat Jibril. Tapi khusus masalah sholat ini sampai ada peristiwa, yang peristiwa itu memang disetting, ya, disetting yang kemudian Kanjeng Nabi itu bertemu di Sidratul Muntaha, di Mustawa, ya, menghadap kepada Allah. Kita tidak usah membayangkan seperti apa menghadapnya, yang penting, ya, Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Allah itu nggak sama dengan makhluknya, ya. Jadi kalau dijelaskan bahwa Kanjeng Nabi pada waktu Mi'raj itu menghadap Allah Subhanahu wa taala di Mustawa, kita jangan membayangkan sebagaimana kita menghadap pada saat waktu kita pertemuan muwajah, jangan. Pokoknya kita kalau toh kemudian disampaikan bahwa Kanjeng Nabi itu adalah menghadap, pokoknya menghadapnya Kanjeng Nabi sama Allah itu kita hanya meyakini bahwa Kanjeng Nabi itu menghadap, tapi seperti apa itu tidak usah kita bayangkan. Jadi Rasulullah itu sampai ke Mustawa, itu tujuannya apa? Tujuannya itu ternyata salah satu diantaranya adalah untuk nanti mendapatkan mandat sholat 5 waktu. Ini artinya apa? Artinya
perintah sholat saja, ini prosesnya, kronologinya itu begitu istimewa. Sampai langsung Kanjeng Nabi itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Dari sinilah kemudian kita juga bisa memahami kedudukan sholat di dalam masalah ibadah itu mempunyai kedudukan yang sangat istimewa. Sebenarnya begini, sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban umat Islam ini, kalau melihat daripada manfaatnya, ini bukan sesuatu yang membebankan, tapi ini bahkan merupakan keuntungan dan rahmat bagi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena begini, sholat ini kan dari sholat satu ke sholat yang lain itu akan melebur dosa. Contoh misalnya kita sholat zuhur. Nah sholat zuhur, setelah sholat zuhur kita manusia itu kan al-insanu mahal khotowan nisyan, iya kan? Manusia itu tempat salah dan tempat dosa. Walaupun ini jangan dijadikan argumentasi ketika kemudian kita itu bersalah, sengaja salah, kemudian dalilnya al-insanu mahalu khotawan nisyan. Jangan. Ini kita untuk menunjukkan bahwa memang manusia itu merupakan daripada panggonane khilaf. Khilaf itu salah. Lah, ketika setelah sholat duhur kita itu beraktivitas, ternyata aktivitasnya ada yang maksiat. Ini ternyata pada saat waktu kita melakukan sholat asar, maka maksiat yang dilaksanakan setelah sholat duhur akan terhapus dengan sholat asar. Setelah itu kita menjalankan sholat asar. Setelah sholat asar kamu maksiat, ya, entah kamu berbicara jelek, entah kamu itu mempunyai rasa suudzon sama teman, entah kamu itu hasud sama teman. Akhirnya kamu itu melakukan perbuatan maksiat setelah asar. Lah, setelah asar perbuatan maksiat kamu sholat maghrib, maka akan dihapus daripada dosanya. Setelah kamu sholat maghrib itu juga seperti itu, ada maksiatnya, maka akan terhapus pada waktu kita melakukan sholat isya. Setelah sholat isya kita melakukan maksiat, begitu sholat subuh maka dosanya terhapus. Makanya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perumpamaannya, ini perumpamaan loh, gambaran. Orang melakukan sholat 5 waktu itu seperti orang melakukan ya rutinitas mandi nganti ping 5. Saya kira mandi ping 3 bae itu kan cukup lah, umpama misalnya untuk menghilangkan kotoran. Apalagi ini ping 5. Ini gambarannya apa? Gambarannya itu begitu bersihnya. Wong adus anggar ping 5 tentunya lebih bersih tinimbang ping 1. Wong adus anggar ping 5 mesti lebih bersih tinimbang ping 2. Wong adus anggar ping 5 mesti lebih bersih tinimbang ping 3. Lah gambaran sholat 5 waktu itu seperti itu. Jadi kalau kemudian sholat ini betul-betul bisa kita laksanakan dengan benar, maka dari satu sholat ke sholat yang lain, ke sholat yang lain, ke sholat yang lain, sampai kemudian 5 waktu, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Ini peran daripada sholat bagi umat Nabi Muhammad itu sungguh sangat luar biasa sekali. Hanya saja ini problemnya, kita itu melihat sholat itu sebagai beban. Ketika kemudian kita melihat sholat itu sebagai beban, ya otomatis akhirnya apa? Banyak orang-orang yang kemudian bahasa wong kali salak itu abot alot nglakoni sholat, ya. Makanya ada apa istilahnya, istilah yang sangat masyhur sekali, bahwa ada orang Islam tapi Islamnya itu kan Islam KTP, ya. Kalau toh mungkin sholat mungkin hanya pada saat waktu hari raya Idul Fitri, ya. Ini karena memang dia itu tidak memunculkan kesadaran pentingnya orang itu melakukan sholat. Terus bagaimana kalau ada orang sholat tapi dia masih berbuat maksiat? Ya kalau kemudian kita istilahkan kan STMJ kan ya, sholat terus maksiat jalan. Ya, ini masih mending seperti itu. Ya,
daripada orang yang maksiat terus tapi tidak melakukan sholat. Persoalan maksiat dan persoalan sholat itu jangan dikait-kaitkan dengan sholat kok tetap korupsi. Yaitu persoalan lain. Korupsi itu kan persoalan masalah kita tidak mampu untuk menahan daripada godaan setan. Kalau kemudian kita sholat ini bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk daripada istilahnya pengakuan kita sebagai seorang hamba kepada Allah, sebagai bukti kita itu diberi nikmat, makanya kemudian kita itu melakukan ibadah yang disebut dengan ibadah sholat. Ada satu cerita, ya ini sangat masyhur sekali. Cerita ini diambilkan dari kitab Arba'in Nawawi. Jadi suatu saat ketika Sayyidah Aisyah akan tidur, ini Rasulullah itu sudah mulai mau melakukan sholat. Ketika Siti Aisyah ngelilir terbangun, Rasulullah masih melakukan sholat sampai menjelang subuh. Sampai kemudian Siti Aisyah itu heran. Kemudian beliau bertanya, ya, tatakallafu hadza. Kanjeng Nabi, kenapa engkau melakukan sholat itu seperti yang seperti ini? Ya, tatakallafu itu sebenarnya bahasa, kalau dibahasakan kasar itu memaksakan sholat seperti ini. Bukankah panjenengan itu dosanya itu sudah dihapus? Iya kan? Ini nanti ini sebagai untuk menjadi argumentasi wong sing rumangsa sudah makrifat kemudian bebas sholat. Ya. Apa jawaban Rasulullah? Ketika Rasulullah ditanya oleh Siti Aisyah tentang kenapa beliau itu sholatnya itu begitu sangat luar biasa. Siti Aisyah mau istirahat, Kanjeng Nabi sudah sholat. Bangun di tengah malam, Kanjeng Nabi masih sholat. Sampai menjelang subuh, Kanjeng Nabi masih sholat. Bayangkan. Padahal kita tahu Kanjeng Nabi itu jelas, ya, ini adalah dosanya itu tidak ada. Karena mempunyai sifat ismah. Sifat ismah itu sifat maksum. Sifat yang terjaga dari dosa. Bahkan dengan syafaatnya umat-umat Islam itu akan kemudian mendapatkan daripada pertolongan, akan dimasukkan ke surga. Ini apa jawaban Rasulullah? Ketika Rasulullah itu ditanya tentang seperti itu, mengenai pertanyaan Siti Aisyah, jawaban beliau, afala akunu abdan syakuron. Apakah saya tidak boleh menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Ingat, ternyata bahwa sholat yang kita laksanakan ini bukan berarti kita membayar nikmatnya Allah yang sedemikian banyak. Enggak ada apa-apanya, ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan, ya, wa in ta'uddu ni'matallahi fala tusuha. Kita kalau mau menghitung nikmatnya Allah itu enggak bisa terhitung. Bayangkan, kamu itu tidur. Orang tidur itu kan kamu enggak ingat apa-apa. Mungkin gambaran orang mati seperti itu, iya kan? Terus kok bisa bangun lagi? Setelah bangun kamu bisa bernafas. Kamu pada saat waktu tidur enggak merasakan nafas itu seperti apa. Tahu-tahu hilang ingatan, ya. Ada yang waktu tidur kemudian juga diganggu mimpi buruk, duda-duda kasu, ya. Rumangsanya bener waktu kowe melayu temenanan, oh ya, tangi turu kesel, bahkan sikile laran apa, oh ya. Ada yang kemudian mimpinya indah, par tangi turu ya si rebekan mesem-mesem kan ya, oh ya, karena mimpi indah, oh ya. Tapi kok begitu kita bangun itu kemudian kita normal, padahal kita pada saat waktu tidur seperti orang direp-repen, kita itu seperti sadar tapi enggak sadar. Ada yang pernah direp-rep, iya kan? Nah itu, bayangkan, mulai dari tidur sampai bangun, sampai kemudian kita beraktivitas itu rasanya, kalau kemudian kita mau menghitung, membandingkan nikmatnya Allah dengan ibadah kita, itu enggak ada bandingannya sama sekali, enggak ada apa-apanya, enggak ada apa-apanya. Jadi ibadah sholat yang kita lakukan ini bukan sebagai bayaran kemudian Allah memberikan nikmat. Tidak. Allah itu jadi mensyariatkan kemudian orang sholat ini, kalau melihat hadis Rasulullah SAW,
ini sebagai perwujudan manusia bersyukur berterima kasih maring Allah yang telah memberikan nikmat. Walaupun kalau dibanding-bandingkan itu jelas tidak ada bandingannya. Jadi afala akunu abdan syakuran. Jadi Rasulullah SAW itu ketika ditanya itu kemudian apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang banyak bersyukur. Jadi semakin banyak kita itu berarti bersujud, maka semakin banyak kita menunjukkan rasa syukur. Apakah rasa syukur itu cukup mengucapkan alhamdulillah? Tidak. Ya. Alhamdulillah itu bentuk ucapan kalimat kita bersyukur, tetapi syukur ini bukan cukup hanya dengan mengucapkan, tetapi syukur itu menggunakan daripada nikmat yang telah diberikan oleh Allah tersebut untuk nanti beraktivitas ibadah. Ini yang kemudian dihukumi syukur. Makanya mohon maaf sekali, misalnya ada orang ya mendapatkan hasil uang tidak halal, contoh misalnya copet, kemudian ketika menghitung uang alhamdulillah rezekinya banyak ini. Ini sangat mungkin sekali. Apa istilahnya kamu kira bahwa copet itu juga tidak pernah mengucapkan alhamdulillah? Saya yakin ketika dia itu mendapatkan hasil banyak, pasti merasa bahwa dia itu mendapatkan rezeki yang banyak. Maka tidak mustahil kemudian mengucapkan alhamdulillah. Ini belum bersyukur. Walaupun mengucapkan alhamdulillah itu tidak dihukumi syukur. Kenapa? Bersyukur itu artinya apa? Nikmatnya Allah itu kita gunakan untuk kemudian melakukan daripada istilahnya kebaikan. Kita gunakan aktivitasnya untuk kemudian ibadah. Itu yang disebut syukur yang sebenarnya. Kalau kemudian kita mengucapkan alhamdulillah tetapi aktivitasnya kita itu masih dari jauh ibadah atau bahkan melakukan maksiat, maka itu tidak bisa dikatakan bersyukur. Sehingga kalau kemudian kita sadari bahwa yang namanya sholat itu bukan sebuah beban bagi kita, tetapi sholat ini benar-benar ini kalau bisa boleh kita katakan ini adalah kebutuhan dan merupakan rahmat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Karena otomatis dengan kemudian kita secara istiqomah melakukan sholat, walaupun toh mungkin kita itu maksiatnya terus, tetapi dengan sholat yang kita laksanakan setiap sholat 5 waktu, ini minimal itu akan kemudian akan dihilangkan, akan terhapus. Seperti itu. Nah terus bagaimana? Katanya kalau kemudian kita melakukan sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini memang problemnya seperti itu. Idealnya itu sholat betul-betul yang kita laksanakan itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi nyatanya, ya kan? Nyatanya itu mungkin banyak orang yang kelihatan religi, ya. Religi itu apa? Berarti orang yang kelihatan khusyuk, kelihatan mungkin dia itu ibadahnya bagus, ya. Seperti misalnya kalau pejabat itu kok kenapa masih tetap korupsi? Misalnya kan seperti itu kan ya. Masih, kalau misalnya katakanlah mungkin golongannya penjahat-penjahat kan alasan perut, tapi kalau golongan pejabat itu nggak ada alasan perut, karena dia itu sebenarnya orang yang sudah berkecukupan. Tapi kenapa kok dia masih memakan daripada harta milik orang lain? Ini. Padahal orang itu kelihatan sangat religi, orang itu kelihatan sangat khusyuk, orang itu kelihatan mungkin adalah ya pokoknya islami sekali. Ini kenapa? Apakah sholatnya itu tidak sampai bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ini perlu kajian memang. Kenapa? Ternyata bahwa sholat itu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ini adalah sholat yang betul-betul bisa kita maknai ya. Pertama pada saat waktu sholat ya, kita kan tahu sholat ini adalah dalam pembahasan selanjutnya kita menghadap sama Allah, seakan-akan kita melihat sama Allah, walaupun nggak mungkin, tapi Allah melihat pada kita. Ya, makna ihsan kan seperti itu kan, ada iman, Islam, ihsan. Ihsan itu kita ibadah seperti melihat Allah. Lah kalau kita ibadah seperti melihat Allah kan berarti kita seperti diawasi. Makanya di dalam kitab ini Irsyadul Ibad ini ada cerita yang masyhur, tapi babnya itu akhir.
Ketika Sayyidina Ali karramallahu wajah pada saat waktu setelah perang ini tertancap anak panah. Jadi Sayyidina Ali karramallahu wajah itu pada saat waktu perang tertancap anak panah. Anak panah itu kalau masuk ya, ini kalau tidak kemudian dibelah, ini pasti kalau kemudian dicopot begini, ini akan merusak jaringan sel. Kalau sama perut berarti akan nanti ususnya itu terburai. Bayangkan seperti apa. Makanya anak panah itu kan apa istilahnya, ujungnya itu runcing tapi kemudian kesininya itu kan megar. Lah itu seperti itu. Supaya nanti kalau kemudian dicabut itu sulit. Kalau dicabut sulit. Ini. Lah, yang menjadi masalah ketika Sayyidina Ali pada saat waktu tertancap anak panah pada waktu perang, beliau itu kemudian memberikan kepada sahabat-sahabatnya, tolong kalau nanti saya sholat ini dicabut. Lucu kan ya? Masa iya? Wong sedang sholat kemudian ada anak panah tertancap minta supaya anak panahnya dicabut. Padahal apa? Orang sholat itu kalau sampai menjerit, kalau sampai kemudian mengeluarkan suara itu membatalkan. Ini kan sama saja dikhawatirkan akan menjadikan sholatnya Sayyidina Ali batal. Ya, sehingga sahabat ini yang kemudian diberi mandat oleh Sayyidina Ali ini bingung. Akhirnya ketika Sayyidina Ali pada saat itu sholat duhur ya, kemudian antara apa istilahnya bingung dan takut ya. Bingung itu karena amanat, takut ini ya bagaimanapun juga orang sholat masa ya nanti kalau kemudian menjerit kemudian nanti bersuara batal bagaimana. Nah ada salah satu sahabat Abdurrahman bin Auf yang memberanikan diri karena itu sudah merupakan amanat. Begitu Sayyidina Ali karramallahu wajah itu mengucapkan Allahu Akbar kemudian sudah masuk pada sholat, maka dengan sangat hati-hati sekali ini Abdurrahman bin Auf kemudian berlahan-lahan mencabut anak panah yang menancap. Apa yang terjadi? Pada saat waktu anak panah itu diambil, dikeluarkan secara berlahan-lahan, yang sangat mengagumkan dan mengherankan itu tidak ada suara yang keluar dari mulut Sayyidina Ali, suara kesakitan, suara menjerit, suara mengerang, tapi betul-betul sepi dan sunyi. Seperti Sayyidina Ali tidak merasakan apapun. Bayangkan, kon pernah ke Susuben ya. Susuben kowe kemudian sing samono cilike be cengkring cemengkring ya kaya kowe. Wis ora usah bayangna kemudian anak panah wis lah. Kenang Susuben bae kaya kowe ya. Kaya ngapa rasane? Kaya ngapa rasane? Ya. Apa maning anak panah sing menancap sampai kemudian ke dalam jaringan daging. Kalau Susuben kan jaringan kulit. Ya. Kalau anak panah kan sampai kemudian jaringan daging. Tapi Sayyidina Ali itu sangat mengherankan. Tidak ada keluar suara apapun dan tidak ada suara adu, tidak ada suara jeritan, tapi kemudian yang terjadi Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu bisa mengeluarkan anak panah dengan mudah. Sehingga menjadikan para sahabat yang ada di situ itu sangat terheran-heran. Ya, sangat terheran-heran. Lantas bertanya setelah Sayyidina Ali itu selesai melakukan sholat. Pertanyaannya, wahai Sayyidina Ali, kenapa engkau tidak merasa kesakitan? Ya, pada saat waktu anak panah ini dicabut, kenapa engkau tidak mengerang, tidak menjerit? Apa jawaban Sayyidina Ali? Bagaimana mungkin saya bisa merasakan rasa sakit? Yang saya rasakan pada waktu sholat itu rasa takut saya itu menghadap sama Allah. Wis gambaran sing paling gampang kayak gini. Kon ujuk-ujuk waktu sekolah, diundang kepala sekolah ya. Pasti ada rasa segan, ada rasa kekhawatiran. Iya kan ya? Ini kan sekup manusia dengan manusia. Apa maning kon ujuk-ujuk diundang misalnya dening presiden misalnya. Wis, saya yakin kon rasa gatel, rasa apa-apa ora dirasakna, ya. Wetenge mules tas mangan seblak bae ora kerasa misalnya kan ya aku. Kenapa? Fokus pikiran kita itu maring menghadap presiden.
Contoh yang gampang kayak gini, kadang kon pernah ketemuan karo kancane, bertatap muka persis, tapi kancane ora weruh. Ya, bahasa wong kali selak ngau. Iya kan? Padahal waktu gue bertemu ini kenapa? Karena pada saat itu mungkin fokus kancane sampean itu orang ning dalan tapi lagi mikiri pirang-pirang, mikiri WA ora dibalas-balas mungkin. Sehingga nggak menjadi fokus ini. Ini gambaran secara gampang. Sehingga itu pada waktu Sayyidina Ali seperti waktu dikeluarkan anak panah dari tubuhnya, beliau karena betul-betul menghayati sholatnya, menghayati seperti betul-betul menghadap sama Allah, maka ketika kemudian anak panah diambil tidak ada rasa sakit apapun. Yang ada itu hanya perasaan takut sama Allah Subhanahu wa taala. Lah padahal kalau kita kelasnya itu waktu kemudian sholat anak lemut nyokot begatele luar biasa kan ya. Justru yang aneh kalau kita itu kan kebalikannya ya. Waktu saat durunge sholat dompete digoleti kayong kangelan, jebule waktu sholat teman kelingan kan ya kok ya. Ini kelasnya kita seperti itu ya. Waktu saat durunge sholat HP-ne kayong ketlisut ning diora kelingan, jebule waktu kemudian sholat teman kelingan. Nah ini makanya kalau kelasnya kita sholatnya seperti ini, sing donge sholat bisa tanha anil fahsya'i wal mungkar, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka belum mampu. Tapi bukan berarti kalau tidak mampu terus ora sholat, tetap wajib kita sholat. Yang penting kita ibadah menghamba, titik. Manusia itu ada level dan ada tingkatannya. Kita nggak mungkin khusyuknya sebagaimana Sayyidina Ali. Begitu juga Sayyidina Ali tidak sama khusyuknya dengan Rasulullah. Ya, orang itu memang diberi makom, diberi tingkatan beda-beda. Ya. Yang penting kalau levelnya makom kita itu seperti ini, ya pokoknya laksanaan ibadah, walaupun ibadahnya itu masih kelasnya itu kelas ibaratnya itu bisa dihukumi orang awam. Ya memang kenyataannya kita itu orang awam. Siapa yang mau menjadi orang alim, ya kan? Ya wong kita itu semuanya orang awam. Nah ini yang perlu kita pahami. Jadi sholat yang seperti apa yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Yang jelas itu sholat yang nanti ya, mampu di istilahnya itu apa istilahnya betul-betul sholatnya itu dihayati sampai kemudian di luar sholat. Sehingga ketika waktu kita sholat itu takut sama Allah, di luar sholat pun kita juga merasa seperti itu, seperti diawasi. Ya. Pengertian ihsan ya, ihsan itu kan tadi sudah saya jelaskan walaupun belum pembahasannya. Kita ibadah, kita sholat seperti kita melihat Allah walaupun tidak melihat. Artinya seperti kita menghadap. Bahwa apa istilahnya sholat yang betul-betul bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tentunya kalau memang ya makna dan kemudian khusyuk kita pada waktu sholat ini bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan di dalam luar sholat, maka insya Allah itu sholat yang betul-betul mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau kemudian kita belum mampu, yang penting kita itu tetap melakukan sholat 5 waktu secara istiqomah. Ini sudah jam 5:15. Ya mungkin pertemuan yang kedua kita ada tanya jawabnya, karena tadi juga ada break ya, mohon maaf sekali. Ada break karena memang saya harus menemui, ya mohon maaf sekali. Kita akhiri saja pertemuan ini. Ada kesalahan, kehilafan, mohon maaf sekali. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.